Halo semua, jumpa lagi dengan saya Jen di channel Jen Zero. Kali ini kita akan ngebahas tentang hukuman mati bagi para pelaku kejahatan atau kriminal. Oke, kita akan langsung aja mulai ya. Jadi begini, dulu pada waktu saya kuliah, saya pernah berdebat masalah ini dengan salah satu dosen saya, dosen viktimologi. Jadi intinya si dosen saya ini dia tidak setuju dengan hukuman mati, sekalipun itu terhadap pelaku kejahatan, karena katanya kita harus memikirkan keluarga dari si pelaku. Lalu saya bilang, Pak, saya nggak setuju dengan Bapak. Kenapa? Kalau kita mau ngomong soal keluarga dari pelaku kejahatan, itu udah resiko. Saya bilang, kenapa tidak bisa mendidik anggota keluarganya dengan baik hingga merugikan orang lain? Kan begitu. Nah, itu contoh begini. Contoh ada anak si A, dia misalnya membunuh temannya si C. Berarti kalau misalnya si A ini dihukum mati oleh negara karena menghilangkan nyawa orang lain, itu udah resiko orang tuanya untuk kehilangan anaknya si A ini. Dihukum sama negara ya, dihukum mati sama negara, itu udah resiko. Kenapa kamu tidak bisa mendidik anakmu dengan benar gitu ya, sehingga merugikan orang lain, merampas nyawa orang lain. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau kita mau ngomongin masalah HAM, sekarang begini deh, si pelaku kejahatan pada saat melakukan kejahatan, apakah dia memikirkan orang lain, memikirkan korban dan si keluarga korban? Ya, pastinya tidak. Kalau dia memikirkan, nggak mungkin dia melakukan kejahatan. Nah, sekarang pertanyaan gini, untuk apa kita memikirkan orang yang tidak memikirkan orang lain, gitu loh. Ya, kita mau ngomongin soal HAM, HAM dari si pelaku kejahatan, dia punya keluarga. Nah, emangnya si korban nggak punya keluarga? Si korban yang menjadi korban pelaku kejahatan ini kan juga punya keluarga. Kalau dia seorang kepala rumah tangga, dia punya anak, punya istri, dia juga punya orang tua yang harus dia nafkahi, kan begitu. Jadi kalau misalnya negara menghukum mati, menjatuhkan hukum mati terhadap seseorang, ya itu udah resiko dia dan resiko keluarganya. Kita nggak bisa ngomong soal oh ini HAM. Nah, kalau ngomong HAM, kita harus adil dong. Bagaimana dengan HAM dari korban dan si keluarga korban? Gitu. Jangan kita ngomong tajam ke A, tumpul ke si B gitu. Atau mungkin ada semacam kepentingan tertentu, ya kita nggak tahu ya. Karena para pakar hukum sekalipun mengomentari hal ini tentang hukuman mati. Masalah hukuman mati itu nggak ada hubungannya dengan kepercayaan sekelompok golongan ya, entah itu dengan kepercayaan agamanya atau kepercayaan apanya ya, itu nggak ada hubungannya. Hukum negara itu ya hukum negara, itu berlaku umum ya, itu berlaku berdasarkan keadilan atas masyarakat secara umum, bukan secara perkelompok atau secara khusus. Jadi nggak ada tuh istilahnya kalau negara menghukum mati seseorang karena melakukan kejahatan, terus kita akan bilang, kok negara jahat ya, kok negara membahas kejahatan dengan kejahatan ya. Bukan negara membahas kejahatan dengan kejahatan, justru negara menegakkan keadilan seadil-adilnya. Kalau kamu menghilangkan nyawa orang, maka nyawamu juga akan dihilangkan oleh negara. Begitu, mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa, tangan dibalas tangan. Memang harus begitu hukum negara, karena ini hukumnya hukum umum. Kita nggak bisa menyangkut pautkan hukum negara dengan hukum misalnya hukum agama atau hukum kelompok tertentu. Kita harus nggak boleh membalas. Nah, masalah membalas itu kan masalah urusan kamu pribadi dengan Tuhan. Kalau kamu mau memaafkan, ya itu urusan kamu dengan Tuhan. Kamu memaafkan, ya itu ngomong aja sama Tuhan kamu, nggak ada hubungannya sama negara. Negara tetap harus menjalankan kewajibannya gitu loh, menjalankan hukum seadil-adilnya agar ada yang namanya keadilan. Jadi nggak ada yang namanya yang nggak merasa oh ini tidak adil, atau merasa terjolimi, atau merasa kok negara begini gitu loh. Jadi kita masyarakat belajar ya, kita harus bisa membedakan nih ya. Para pakar hukum pun ada yang berpendapat begini, di negara maju sekalipun katanya hukuman mati itu udah nggak diberlakukan. Pertanyaannya apa iya benar-benar 100% udah nggak diberlakukan? Kalau kata saya ya itu mungkin untuk sebagian kasus yang nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu luar biasa ya. Tapi untuk kejahatan yang luar biasa, namanya hukuman mati di setiap negara itu, bahkan di negara yang paling maju sekalipun, itu pasti tetap ada,
pasti. Ya, contoh misalnya kayak terorisme. Ya, dia ngebom terus membunuh berapa ribu orang misalnya dalam satu gedung gitu ya. Itu pasti jatuhnya hukuman mati. Ya mungkin dia cuma di penjara 5 atau 10 tahun gitu. Ya terus gimana rasa keadilan orang-orang yang nyawanya udah pada melayang, terus keluarga dari si korban? Kan nggak mungkin nggak ada hukuman mati. Begitu pula di Indonesia, hukuman mati itu tetap harus ada. Itu untuk menjalankan keadilan gitu loh. Dan gak ada hubungannya dengan soal memaafkan. Memaafkan itu ya masalah kamu pribadi lah, ya. Kamu memaafkan ya itu urusan kamu dengan Tuhan kamu. Tapi secara hukumnya, secara negara, hukum itu ya, keadilan itu ya, proses hukumnya maksud saya, proses hukum itu tetap harus berjalan sebagaimana seharusnya, gitu loh. Ya, tetap harus dijalankan. Dia membunuh segala macam, dia menghinakan nyawa orang, dia harus dihukum mati gitu. Dia memperkosa, ya dia harus hukumannya berapa puluh tahun gitu loh, biar seimbang gitu loh. Dan dia kalau misalnya memperkosa terus membunuh, dia juga selain dia harus dihukum secara dihukum penjara, dia juga harusnya dihukum mati karena dia udah menghilangkan nyawa kok gitu loh, ya. Jadi memang yang namanya hukum negara ya memang harus seperti itu. Kalau dibilang kejam ya memang harus kejam, bukan masalah kejam juga, itu namanya ketegasan gitu loh. Jangan sampai ada yang merasa haknya merasa nggak dibela gitu loh, ya. Kalau dibilang negara membalas nyawa dengan nyawa segala macem kayak zaman dulu aja, ya bukan masalah kayak zaman dulu atau zaman purba. Yang namanya hukum negara ya memang begitu. Karena kita ini kan dalam satu negara, contoh Indonesia ya, dalam satu negara itu kita ada berapa kelompok manusia ya, berapa kelompok golongan, berapa kelompok agama. Jadi kita harus memperlakukan hukum itu ya secara umum, nggak bisa secara menurut dia atau menurut golongan ini, menurut agama itu, nggak bisa. Ini hukumnya hukum yang berlaku di dunia, yang harusnya bagaimana sih gitu loh, ya. Nah, sampai di sini aja penjelasan saya tentang hukuman mati. Kalau berbicara tentang HAM itu ya harus jangan timpang, harus adil. Kalau kamu memikirkan HAM si A, pikirkan HAM si B. Kamu harus berpikir, kenapa kita harus memikirkan HAM si A, sedangkan si A aja nggak memikirkan HAM-nya si B, ya. Jadi kalau dia nggak memikirkan orang lain, ngapain kita mikirin dia? Biarkan saja, itu udah jadi konsekuensi dia menanggung perbuatannya. Oke, sampai di situ dari saya. Sekian, terima kasih. Salam damai, salam NKRI.